Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor warga Dai Sinarga dimanapun Anda berada. Baik pemirsa Dak Sinarga TV dan kadang warga Dak Sinarga dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang kali ini bisa hadir menemani kadang warga Dai Sinarga dan juga pemirsa Dak Sinarga TV. Dan acara ini disiarkan langsung dari kanal YouTube Dak Sinarga TV dan juga di radio Suara Dak Sinarga di 89.9 FM. Untuk kadang warga Dai Sinarga di kesempatan siang kali ini sudah hadir menemani untuk Kadawari Dai Sinarga semuanya seperti biasa. Di hari Rabu di pukul 1 siang nih Kadawari Dai Sinarga kita akan bertemu dengan RSUD Wonosari. Nah di siang kali ini seperti biasa kita tidak akan sendirian karena Dita ditemenin nih Kadawari Dai Sinarga sama Pak Arinto. Ini adalah Kepala Unit Promosi Kesehatan RSUD Wonosari. Selamat siang Pak Arinto. Selamat siang Mbak Gita. Gimana apa kabar? Alhamdulillah sampai tetap barengan loh ini. Itu loh. Pakai masker. Pakai masker. Tapi ini kita nggak pakai masker. Iya, karena ini nanti biar terlihat lebih tapi jelas kan gitu ya. Di bawah leher nih. saya ini ada masker. Iya. Jaga jarak seperti Jaga jarak, ini benar juga. banget. Yang ketiga cuci tangan pakai tangan. sabun dengan air mengalir. Oke, pokoknya selalu protokol kesehatan itu harus selalu kita ini ya Pak, kita indahkan terus gitu ya. Nah di siang kali ini seperti biasa Pak, kita membawa satu narasumber yang begitu cantik, yang imut, yang awet muda ini Pak. Iya, gitu ya. Ada Dokter Ida Rohmawati. Ini adalah psikiater dari RSUD Wonosari. Selamat siang Dok. Selamat siang Mbak Gita, selamat siang Mas Arinto, selamat siang pemirsa Dak Sinarga TV. TV keren ya, Gunung Kidul punya. Iya Dok, Daksino itu Kidul, Argo itu gunung Dok artinya. Insya Allah, jadi luar Gunung Kidul TV sebenarnya. Iya. Alhamdulillah senang sekali juga saya bisa ngobrol kembali di hari ini. Oke, dan ternyata luar biasa sekali nih Dok. Tiba-tiba cuacanya agak mendung, gerimis tipis-tipis kayak gini, kayaknya Ya, tambah syahdu gitu ya. Romantis sekali ini Pak Arinto ya. Iya, agak gerimis-gerimis mengundang untuk berbincang pada siang mengundang hari untuk ini. berbincang di siang kali ini. Untuk tidur ya. Tapi jangan tidur dulu ya, nanti aja tidurnya setelah acara kita ngobrol selesai ya. Iya, Dan di siang kali ini Pak Arinto kita akan membahas tentang hati-hati ada pembajak otak. Aduh, kayaknya kok mengerikan gitu ya. Kok pembajak, kok biasanya kalau pembajak itu kalau Gita tuh taunya pembajak sawah. Lah ini pembajak otak laut ini. juga ada. Oh iya, ada pembajak laut. Otak ada ini, pembajak Dok. otak juga. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang pembajak otak ini ya Dok ya. Ternyata luar biasa sekali. Langsung aja kita akan membahas ini Pak terkait dengan tema kita pada siang kali ini. Kita akan membahas tentang nyampah di media sosial ini ya Dok ya. Nah, belakangan ini banyak sekali public figure kita yang menuangkan gitu ya unek-uneknya, emosinya di ranah publik nih kata warga Dai Sinarga, terutama emosi negatif ini Dok ya. Kalau dilihat dari kacamata psikiater sendiri seperti apa ini? Fenomena ini tuh fenomena apa ini Dok? Ya sebenarnya kalau kita mau nyampah di media sosial atau melakukan perilaku yang ekspresif ya, apakah ya perilaku marah-marah atau bahasa tubuh yang lain, itu sebenarnya bukan milik dari public figure. Jadi siapapun kita ketika dalam sebuah tekanan atau stres, ada satu dorongan untuk bisa mengeluarkan perasaan itu. Dan ketika perasaan itu bisa dikeluarkan, biasanya kita menjadi merasa lega gitu Mbak Gita. Iya. Nah, masalah itu ditumpahkan di media sosial ataupun di ranah publik itu sebenarnya adalah ya tergantung kearifan kita. Karena pada saat itu ada yang namanya dorongan impulsif, dorongan bertindak tanpa berpikir. Jadi ketika kita sudah dalam tekanan, rasanya tuh pingin diledakkan. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang menjadi berdampak negatif. Maunya mau melegakan nih Mas Arinto, tapi ternyata justru setelahnya kita nyesel atau dampak ke belakangnya menjadi lebih besar seperti itu. Artinya gini Dok, banyak masyarakat tuh yang taunya emosi itu selalu negatif, konotasi emosi itu negatif. Ternyata juga ada emosi positif tadi ya? Iya benar sekali. Oh gitu ya. Ya, emosi itu sebenarnya ada emosi positif, ada emosi negatif. Ya,
Dan itu sebenarnya nggak semuanya jelek. Negatif itu tidak dalam konotasi jelek. Kadang-kadang orang juga perlu marah, ya. Iya. Kadang orang juga kecewa. Saya pikir ini adalah sesuatu yang manusiawi. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana mengekspresikan emosi itu sebenarnya. Yang kalau kita tidak berhati-hati, ekspresi emosi yang maksudnya melegakan kita, tapi justru membuat kita menjadi muncul masalah baru, atau misalnya justru orang lain yang tersinggung. Jadi sebagai contoh begini, kalau kita misalnya ekspresi positif ya, kalau kita lihat di Facebook, di Instagram atau di media sosial yang lain, misalnya anaknya baru saja wisuda gitu ya. Kemudian alhamdulillah anak saya lulus wisuda. Ya sebenarnya dia juga punya punya satu keinginan untuk mengekspresikan perasaan bahagianya seperti itu. Ya mungkin kalau orang melihat ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Wah gitu aja dipamer-pamerin, mungkin yang berpikir negatif seperti itu. Tetapi kalau yang berpikir positif, dia akan mengatakan alhamdulillah, selamat ya. Dan itu sebenarnya sah-sah saja gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita menumpahkan ekspresi emosi negatif itu tadi, kemudian tidak terkontrol dan berakibat menjadi masalah baru di ranah publik. Terutama kalau kita lihat sekarang kan ada undang-undang ITE ya, ITE ya, itu juga bisa. Atau mungkin tidak pakai undang-undang lah. Misalnya kita lagi jengkel nih sama si Mas Arinto, kemudian kita bikin status Mas sebel sama kamu gitu. Maksudnya tuh supaya Mas Arinto baca. Tapi yang baca itu Mbak Gita gitu. Terus saya kerasa gitu saya kerasa. Ini yang kemudian akan menjadi sebuah resiko tersendiri. Jadi maksudnya ketika kita sudah nyampah di media sosial atau mengungkapkan apa saja, kita harus siap ada respon dari orang lain, meskipun kita mengatakan ini lapak saya sendiri. Nah, kemudian ketika respon itu muncul, itu sebenarnya kan harapan kita. Kenapa sih orang kok lebih suka ngomong atau nyampainya di media sosial? Karena responnya cepat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia di media sosial kan biasanya orang langsung ada tanda jempol, like gitu ya. Ada yang komen, ada yang juga, komen. Dok. Itu melegakan gitu. Itu melegakan. Nah, terkait dengan emosi itu sendiri, sebenarnya di otak kita itu ada sistem yang mengatur emosi, yaitu amigdala dan prefrontal cortex atau PFC. Oh, jadi ada dua sistem ya di otak yang kita utama ya, selain sistem yang lain. Jadi yang namanya tadi katakan pembajak otak itu artinya yang sistem yang mana ini? Yang amigdala apa yang apa tadi PFC ya? Saya jelaskan dulu ya. Maksudnya di mana gitu Maksudnya gimana ya? Jadi gini, di otak kita itu ada dua bagian penting yang terkait dengan emosi. Yang pertama adalah amigdala. Amigdala itu sebenarnya ada juga pada binatang. Oh, reptil gitu ya. Jadi otak kita itu ada yang mirip dengan binatang, dilarang protes ya. Namanya keren sih, amigdala. Amigdala ya. Tapi ternyata juga hewan juga punya gitu ya Pak Rinto ya. Oke, jadi amigdala. Nah, amigdala itu fungsinya kayak alarm, kayak bel. Ketika seseorang itu menghadapi ancaman, alarm itu bunyi dan reaksinya hanya dua, fight atau flight. Ya, jadi dia lari atau termangu gitu ya. Jadi contohnya ketika kita ada tikus ketika tikus itu kita getak ya, bahasa Jawa digetak gitu ya. Maka tikus itu akan lari. Tapi apakah benar tikus itu takut dengan kita? Enggak. Begitu kita tidur, diam-diam dia akan datang. Nah, itu sebenarnya adalah respon atau reaksi dari amigdala. Itu sebabnya juga kenapa iklan-iklan yang sifatnya ancaman itu sering tidak berhasil. Contoh, merokok membunuhmu, nggak takut, gitu kan? Buktinya iya malah semakin banyak gitu ya. Semakin banyak. Artinya pesan-pesan seperti itu membuat
amigdala kita dibangunkan, ya. Sebenarnya amigdala itu ada sisi positif. Itu adalah respon yang sangat cepat yang membuat kita tidak perlu berpikir panjang. Contoh ya, misalnya ketika kita kena api gitu kan, ya kita akan tiba-tiba refleks untuk menarik tangan kita dari api itu. Itu sebenarnya adalah respon dari amigdala. Nah, kemudian ada satu lagi yang letaknya di sini nih, namanya prefrontal cortex atau PFC. Nah, PFC ini hanya ada pada manusia. Jadi PFC itu fungsinya kayak pemimpin. Oh, berarti yang bijak-bijak gitu mungkin ya, Dok? Iya, dia memimpin kita untuk berpikir, mengambil keputusan, mempertimbangkan ini baik atau buruk. Itu di PFC. Nah, pada saat kita dalam suasana hati yang tertekan, perasaan sedih yang berlebihan, itu sebenarnya terjadi pertarungan, Mas Arinto. Pertarungan antara amigdala dan PFC. Ya. Gitu. Amigdala tuh pengennya adalah, misalnya nih saya mangkal tuh sama Mas Arinto, pukul gitu. Saya maunya tuh langsung gitu ya. Coba Mas ngeles, Mas. Iya, berarti kayak semacam mungkin bisikan-bisikan itu juga masuknya di situ ya, Dok ya? Kali ya, bisikan syaiton. Bisikan syaiton itu ya. Artinya gini, Dok, kadang-kadang kalau kita mengalami tekanan, mengalami sebuah pressure pokoknya ya, itu kita kadang-kadang juga ingin juga biar terpuaskan emosinya ya, gitu ya. Itu adalah peran dari amigdala. Nah, Banteng kemudian apa misalnya gitu ya, Dok. Nah, kemudian PFC itu yang akan memberikan satu pertimbangan kepada kita. Jangan, kalau seperti itu nggak bagus gitu. Jadi kita jadi bisa nahan gitu ya. Cuman, nah ini ada cuman, ketika tekanan itu begitu kuat, begitu besar, nah si amigdala dan PFC ini tidak sempat lagi berunding. Amigdala itu akan melakukan pembajakan. Itu yang kita sebut sebagai pembajak otak atau amigdala hijack. Jadi dia akan membajak sehingga kita nggak bisa mikir. Kemudian tiba-tiba kita melakukan sebuah tindakan yang spontan, yang kita sendiri sebenarnya juga nggak ngerti kenapa harus kita lakukan ya. Tapi seperti refleks saja ya. Misalnya kita lagi naik mobil, ada yang nyalip gitu ya. Kita tahu misuh itu tidak etis, tidak boleh gitu ya. Tapi kok tiba-tiba kita pingin misuh kebun binatang gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah peran ketawa Masnya ya. Kebun binatang tuh banyak loh Mas ya. Itu kan berarti pada saat itu kita nggak bisa berpikir jernih ya. Amigdala ini telah membajak otak kita gitu ya. Sehingga kita nggak berpikir jernih. Begitu selesai ngomong, ngapain saya tadi misuh-misuh ya? Nggak taunya ada ini yang sering itu kayak gini tuh. Menyesalnya itu belakangan setelah terjadi. Artinya PFC-nya itu baru sadar gitu. Iya, betul sekali. Bertindak dulu baru difikirkan. Mungkin seperti itu ya, Dok ya. Tetapi ini sebenarnya itu normal nggak, Dok, seperti itu? Sebenarnya kalau saya bukan katakan normal, tapi normal, manusiawi. Ya? Manusiawi. Ya. Jadi kita memang manusia itu punya naluri untuk menumpahkan emosinya, nggak peduli positif, nggak peduli negatif ya. Misalnya kalau positif nih, kita lihat ada pertandingan sepak bola ya. Kemudian gol gitu ya, dia kemudian refleks dia menari-nari atau bergaya lucu-lucu gitu ya. Itu kan saya pikir juga tidak dipikir, jadi dia langsung saja kemudian muncul perilaku seperti itu gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai perilaku impulsif, bertindak tanpa berpikir. Nah, ini ada peran dari si amigdala tadi gitu. Oh gitu ya Mbak Gita ya, jelas sekali ini ya. Artinya ada sebuah pertarungan di situ. Bisakah saya katakan orang-orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik itu adalah orang-orang yang memiliki PFC lebih menang ketimbang amigdala gitu, Dok? Iya. Memang PFC ini perlu dilatih ya. Ya. Meskipun ini sifatnya adalah impulsif, bertindak tanpa berpikir, tetapi sebenarnya tetap kita bisa melatih kita untuk lebih mempertimbangkan. Jadi
misalnya nih kita pada saat emosi itu kan ada kekacauan tuh pada sistem di otak ya. Yang paling simpel adalah oksigenasi, aliran oksigen ke otak itu menjadi kurang ya. Makanya kemudian ada istilahnya hiperventilasi. Jadi orang marah itu kan nafasnya jadi tersengal-sengal, terengah-engah gitu ya. Tangannya menggenggam. Pernahkah Mbak Gita seperti itu? Kayaknya pernah kalau saya gitu. Sebagai manusia yang manusiawi tadi. Gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya meskipun itu dalam hitungan detik, kita itu harus sudah bisa mengenal bahwa kita ini sebenarnya sudah mau gitu kan, sebenarnya sudah bisa gitu ya. Nah, ketika itu muncul, maka yang kita lakukan pertama kali, hal yang paling sederhana adalah mengatur nafas kita. Jadi begitu, nafas pelan-pelan sambil fokus di nafas saja. Jadi jangan mikir apa-apa. Jadi kalau saya menyarankan mengimajinasikan seolah-olah kita sedang menghirup udara berwarna putih. Jadi begitu kita marah, jadi bernafas, karena bernafas ini tidak sekedar menenangkan, tetapi sebenarnya kita mengatur oksigen ke otak supaya alirannya menjadi lancar ya, menjadi kembali baik. Nah, sambil kita amati, kita rasakan, kita kenali, oh ini saya lagi marah, saya lagi sedih, saya lagi pengen makan orang gitu ya. Jangan dok. Iya, misal ini kan saking emosinya Mbak ya. Ya, makan orang itu sekarang virus. Virus ya. Virus apa itu? Covid ya. Kemudian setelah dia begitu gitu, nah kita perlu latihan juga untuk mengidentifikasi perasaan kita, karena sering sekali norma kita itu tidak mengizinkan kita untuk mengungkapkan emosi negatif. Yang sering terjadi pada publik kita. Kadang-kadang orang-orang yang amigdalanya sering menang itu dikatakan sebagai seorang yang dia itu pemarah, dia itu emosional, padahal belum tentu. Mungkin kasus seorang wali kota yang mungkin seperti itu, tapi kan niat beliau misalnya adalah baik begitu. Itu bagaimana seperti itu? Artinya memang ada letupan emosi yang kemudian spontan itu dilakukan ya. Gitu. Nah, jadi saya lanjutkan tadi, setelah dia bernafas teratur, kemudian mengenali respon tubuh kita bahwa oh ya, tubuh saya ini saya mau sedang marah nih gitu. Nah, kemudian kita melatih untuk mengakui perasaan kita dan melabel. Melabel itu adalah kita ucapkan sebenarnya apa yang kita rasakan gitu. Tentu mengucapkan ini tidak berarti saya marah sama kamu mas ya. Kalau seperti itu mungkin ada orang yang bisa terima, tapi kadang-kadang akui dulu saya memang marah, saya memang jengkel gitu ya. Jadi sambil kita tetap atur nafas. Nah, ini kabar baiknya adalah pelan-pelan aliran udara yang tadinya bukan aliran udara, aliran darah yang tadinya lebih banyak ke amigdala, kemudian dia pelan-pelan akan bergerak lagi ke PFC, prefrontal cortex tadi yang pusatnya pemimpin tadi, di daerah medial tengah yang kita sebut sebagai medio PFC. Nah, pada saat dia bergerak ke medio, dan medio PFC itu adalah pusat pengambilan keputusan. Jadi pada saat itu di aliran banyak di medio PFC, kemudian kita akan berpikir enggak lah, saya enggak usah makan orang. Nah gitu. Jadi makanya ketika kita dalam keadaan sangat tertekan, itu disarankan untuk yang paling sederhana adalah yuk merubah posisi. Duduk ya. Duduk bisa, kalau misalnya jadi berdiri ya duduk, pokoknya bergerak gitu dulu gitu ya. Jadi nah setelah itu pelan-pelan tarik nafas gitu, sambil kenali oh ya saya lagi marah, lagi jengkel gitu, sambil cek. Nah saat itu kemudian pelan-pelan kendali akan diambil lagi oleh prefrontal cortex, sehingga perilaku impulsif yang merugikan diri kita dan orang lain itu bisa diminimalkan.
Oke, jadi mungkin seperti pembahasan beberapa waktu lalu, kita harus menerima perasaan kita gitu ya dok ya. Kalau kita lagi marah, kita juga harus menerima. Kita lagi sedih, kita lagi stres gitu juga, kita dalam tubuh kita dan hati kita harus selalu menerima, mungkin untuk mengontrol itu tadi gitu ya dok ya. Mengakui dan menerima. Saya sering melihat kita kadang-kadang tidak mengizinkan diri kita untuk menjadi negatif. Misalnya, saya marah, nggak boleh marah. Saya sedih, nggak boleh sedih. Harus kuat. Nah, kayak seperti itu. Tidak salah sih, tetapi nyatanya kita sedih kok. Tidak jujur dengan diri sendiri itu. Nyatanya kita marah kok, iya, gitu ya itu. Mas ya. Nyatanya kita kecewa kok. Lalu kenapa kita harus memaksa untuk mengatakan bahwa itu tidak ada dalam perasaan kita, gitu ya? Minimalnya adalah mengakui untuk diri kita, Iya. dan menerima. Ya udah, saya memang sedih, saya marah, tapi kan kita punya korteks prefrontal (PFC). Kita mau sedihnya berapa lama, mau marahnya berapa lama, itu kan tergantung kita. Jangan kemudian kita melakukannya misalnya dadi godhong ora apa Mas? Dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk. Itu kan artinya kebencian itu memang dipelihara gitu. Itu kan tergantung kita gitu. Ya saya pikir kita tetap manusia biasa, ada air mata, ada emosi. Itu kan sebenarnya sebagai suatu karunia dari Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik, tetapi kita tetap bisa mengelolanya. Artinya gini dok, rentang waktunya misalnya sudah itu nggak lama, itu lebih artinya sadar orang tersebut ya. Ketika mungkin nggak sampai 3 hari, cuma setengah hari sudah sadar dia itu, oh ini nggak baik, saya harus sabar. Itu tidak apa-apa ya sebenarnya ya. Sadar diri nggak terlalu lama gitu dibandingkan dengan tadi itu lebih dari 3 hari. Nyuwek godhong itu tadi jadi godhong mah nyuwek tadi loh. Ada orang-orang yang seperti itu di masyarakat kita yang bertahun-tahun nggak bisa kembali kompak gitu. Misalnya itu bagaimana dok? Kita tidak bisa menyalahkan ketika misalnya orang lain memendam kebencian, kemarahan dalam waktu yang lama, karena kan kita nggak bisa juga pakai ukuran kita untuk menilai orang lain ya. Mungkin buat kita hal seperti ini tidak berat, tapi buat orang lain berat. Iya, betul, dok. Kita tidak berada pada situasi apalagi itu. Apalagi kita hanya pengamat dok ya. Iya, hanya bukan pengamat, pelaku ya. Pengamat sosial ya. Baik dok, dan mohon izin nih karena memang sudah harus jeda terlebih dahulu, tapi nanti kita masih akan membahas tentang pembajak otak ini tadi ya dok ya, seperti apa. Dan untuk ada warga Daksinarga dan juga pemirsa Daksinarga TV, tetap di channel YouTube Daksinarga TV karena setelah ini kita akan kembali lagi.
Ya, dimanapun Anda berada, untuk siang kali ini kita ingatkan kembali bahwa acara ini disiarkan langsung di kanal YouTube Daksinarga TV dan juga Radio Suara Daksinarga di 89.9 FM. Kita akan lanjut lagi membahas tentang pembajak otak ini tadi ya Dok ya. Nah, di saat ini di tengah pandemi Corona yang kita sudah mau Dok, lanjut ke new normal, ini sebenarnya tuh masih banyak sekali Dok orang-orang yang stres gitu ya, terkait dengan mungkin faktor-faktornya itu banyak sekali, baik itu dari faktor ekonomi, ada juga yang kemarin anak-anaknya baru saja masuk sekolah. Ini seperti apa Dok? Apa ini faktor apa saja yang mempengaruhi pembajakan otak? Adakah hubungannya dengan pembajakan otak ini juga? Iya, saya kepikir nih, ini pikiran saya sendiri ya Mas. Justru sekarang ini suasananya sebenarnya lebih beresiko ya untuk COVID ketimbang beberapa bulan yang lalu. Kalau beberapa bulan yang lalu orang pada takut, kalau sekarang itu sudah nekat. Nah ini sebenarnya amigdalanya yang sudah bekerja, udah nggak bisa mikir lagi. Yang penting saya nggak peduli, udah mati gitu ya. Itu kan berarti sebenarnya amigdalanya sudah mulai berperan lebih dominan daripada prefrontal cortexnya atau PFC-nya, sehingga dia tidak lagi punya kearifan yang maksimal bahwa ada sesuatu yang berbahaya pada dirinya. Saya apresiasi dulu untuk teman-teman saya di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang dipimpin oleh Dr. Heru yang berusaha sungguh-sungguh untuk berbuat yang terbaik dalam rangka penanganan COVID ini. Tetapi kita juga pengen masyarakat jangan mempergunakan amigdalanya saja gitu ya. Jadi perlu mempertimbangkan karena petugas kesehatan itu jumlahnya sedikit dan beberapa petugas juga sudah gugur, termasuk kawan saya SD yang baru saja wafat juga. Ya, oke, kembali ke pertanyaan tadi. Stres itu selalu ada di mana-mana. Menurut saya tidak hanya soal COVID. Soal apapun itu pasti berisiko menimbulkan stres. Tapi stres itu sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif. Ada yang kita sebut sebagai eustress atau stres baik. Yang berikutnya adalah namanya destress atau stres yang buruk. Stres itu sebenarnya kita bisa mengelolanya menjadi apa? Contoh ya, kalau kita melihat adanya pandemi ini, banyak orang yang menjadi kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain ada namanya eustress. Stres baik ini justru memunculkan sebuah inovasi, sebuah peluang. Saya lihat sekarang ini banyak sekali pedagang-pedagang online dadakan, dan itu ternyata laku. Iya. Kemarin saya ngobrol nih sama teman-teman saya yang pedagang online gitu ya. Ya sambilan dia bisa mendapatkan keuntungan sehari yang jualan kecil itu bisa sampai 50 sampai 100 gitu ya. Artinya apapun kondisinya sebenarnya selalu ada peluang ya, untuk dibalik sebuah untuk musibah gitu ya. Untuk kita mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Misalnya nih anak-anak sekolah. Oke, satu sisi anak-anak nggak bisa belajar ketemu teman-temannya, jelas ada kerugian. Interaksi sosialnya menjadi terganggu. Kemudian dalam menangkap pelajaran tidak interaktif, itu kan nggak nyaman ya, meskipun bisa interaktifnya terbatas. Kurang tapi nyaman ada positifnya. Yeah. Positifnya transport menjadi berkurang, biaya pengeluaran untuk transport. Iya sih. Kemudian resiko anak mengalami bullying ya. Jadi kadang-kadang kalau dalam satu pertemanan tuh ada bullying. Saya justru melihat beberapa klien saya yang awalnya dia depresi karena bullying, dengan pandemi ini dia malah justru membaik secara
moodnya, secara emosionalnya. Bagi yang dibully dok, bagi yang membuli. Membuli ya, termasuk saya ini ya, biasanya membuli orang kok nggak ada gitu ya. Bagi yang membuli, waduh kehilangan sebuah pekerjaan di sekolah ini. Di sekolah gitu. Ini termasuk pokok gitu ya Pak ya. Tapi hanya segelintir orang. Iya, dia soalnya kan juga guru ya, jadi dia tahu. Gitu. Jangan-jangan dulu juga tukang bully ini ya. Saya dibully dok, Terus korban saya dibully, saya. ya ampun, korban kok bahagia gitu. Jadi hal-hal yang negatif itu, stres yang negatif itu sebenarnya menciptakan peluang untuk bisa menjadi hal yang positif. Nah, masalahnya adalah apakah kita mau berkutat di hal negatif itu atau mau melakukan sesuatu supaya ini bisa menjadi positif. Sebenarnya kuncinya sederhana Mas, bergerak. Bergerak itu artinya banyak gitu ya. Kalau kita misalnya wah ada situasi kayak gini terus kita diam tidak melakukan apa-apa, ya itu kita akan makin terpuruk. Bergerak itu dalam kunci yang paling sederhana adalah silaturahmi. Ya gitu bertemu kawan-kawan atau apapun yang bisa kita lakukan, selalu saja ada peluang-peluang yang bisa kita ciptakan. Seperti hari ini nih Daksinarga TV. Nah, ini juga kan sebuah inovasi karena radio Daksinarga stresan Mas. Nggak stres juga sih dok. Nggak, maksudnya stres positif ya. Jadi kemudian memunculkan inovasi ini karena orang sudah jarang lagi misal gitu ya mancangin radio misalnya. Tapi sekarang apa-apa pegang HP sehingga ini menciptakan peluang bagi Daksinarga TV untuk melakukan live. Tapi streaming. ini juga live radio juga ya ini Mbak ya? Iya. Dua-duanya live. Kita dok. live dua-duanya dok. Ya, itulah kerennya. Jadi yuk kita belajar melihat sesuatu itu dari dua sudut pandang, sudut positif dan sudut yang negatif. Kalaupun ada sudut negatif, itu sebenarnya adalah sebagai peluang inovasi untuk bisa melakukan hal-hal baru yang ini mungkin akan bermanfaat buat kita semuanya. Oke dok, oke. Dokter Ida tadi dikatakan bahwa untuk menghilangkan sebuah ketakutan atau kejenuhan, tadi dikatakan ambillah sikap gitu ya. Artinya kita harus bergerak tadi ya. Kita harus mengambil sikap gitu ya untuk menghilangkan ketakutan ini gitu ya. Daripada cuma diam saja gitu. Betul seperti itu dok. Benar sekali Mas. Jadi kalau kita pinjam istilahnya teori Darwin ya, meskipun orang juga nggak begitu suka sama Darwin gitu ya, bahwa manusia itu sebenarnya adalah satu spesies di bumi yang paling bisa beradaptasi. Jadi kita itu bisa beradaptasi, pasti bisa gitu ya. Dan ini sejalan sebenarnya dengan ajaran agama. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat terakhir bahwa Allah tidak akan mencoba hambanya melebihi kemampuannya. Artinya seberat apapun yang kita hadapi pasti kita mampu. Cuman kita sok sawang sinawang membandingkan si A lebih enak daripada saya gitu ya. Kemudian juga kita lagi-lagi ajaran Islam juga mengatakan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Setelah ada kesulitan. Bukan setelah, bersama ya, artinya Allah itu juga menurunkan paket gitu loh. Paket kesulitan itu nggak pernah sendiri. Jadi selalu ada paket. Ini Mbak Gita ini. Kita paket kemudahan. Baru ada corona ini sebuah kesulitan. Iya. Tapi yakin kita pasti ada bersama ini ada kemudahan nanti. Gitu. Kalau dibilang kita nggak stres, semuanya stres kok. Saya yang biasanya. Apalagi 2 minggu terakhir ini dok. Iya, benar ya. Ada klaster baru, baru. Ya ampun. Aduh. Dan sekarang ada klaster baru, namanya Clostridium webinarum. Karena seringnya banyaknya webinar, nggak ada bergurau. Ya, sebenarnya semuanya kita terdampak. Tadi saya cerita nih, seperti saya biasanya bisa ketemu dengan banyak orang gitu. Ya, sekarang ketemunya ini lagi gitu ya. Rugi dong saya dandan. Kan gitu. Tempatnya lain dong, tempat yang megah sekarang. Sudah pakai bedak, pakai lipstik, tetap masker gitu ya. Juga bikin stres loh ya Mas. Oh gitu. Karena tidak bisa memperlihatkan kecantikan. Nah, ini berkali-kali. Tapi ini yang stres ini pedagang make up nih. Lipstiknya jadi awet ya dok ya. Ya.
Dan untuk saat ini nih dok, yang pengen kita tanyakan mungkin kan luapan emosi itu sebenarnya kalau kita meluapkan emosi pada saat kita stres itu ada apa ya, mungkin itu efeknya ada yang baik ada yang buruk ini dok. Tapi efek buruknya itu bisa berakibat kita mungkin seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Nah itu kita untuk agar tidak meluapkan emosi kita itu tidak meledak-ledak itu seperti apa ini dok? Yang jelas emosi itu memang kalau disimpan nggak bagus gitu ya, disimpan. Jadi bedakan antara represi dan supresi. Kalau represi itu menekan sedemikian rupa, tetapi kita belum bisa menerima. Misalnya nih, saya jengkel nih sama Mas Arinto gitu. Iya. Tapi saya nggak berani sama Mas Arinto. Saya cuma diem, tapi mendem. Betul, itu namanya represi. Menekan saya sedemikian rupa. Tapi ada Tersenyum juga semua ini, semua pernah ngalami. tapi ada menekan, tapi sifatnya adalah menerima yang kita sebut sebagai supresi. Jadi kita menekan, menerima, menekan tapi bukan dalam artian karena saya nggak berani. Saya cuma bilang, alah sing waras ngalah, ben ngomong wae, tak anggap radio rusak rasa ndak ora tak gagas. Jadi satu lagi dok, lemah teles Gusti Allah sing bales. lemah teles. Gusti Allah sing bales. Lombok ijo. Apa maksudnya? Ya artinya saya tidak membalas Mas Arinto, bukan saya menekan, tapi saya lebih merilis, menerima surat tak gagas, biarin aja gitu. Itu yang kita sebut sebagai supresi. Tetapi ada juga yang lebih baik, yaitu yang namanya asertif. Asertif itu ya mengatakan apa yang kita rasakan tanpa harus menyinggung perasaan. Misalnya ketika Mas Arinto marah-marah gitu ya. Iya. Saya nggak suka, ya mungkin saya mengatakan dengan kata saya, tidak mengatakan Mas Arinto jangan marah-marah. Itu berarti saya agresif karena saya menegur Mas Arinto. Iya. Pasti Mas Arinto ada harga diri yang terusik gitu ya. Iya. Saya akan bilang seperti ini, Mas Arinto, kalau Mas Arinto marah-marah gitu, saya jadi takut. Nah, saya nggak suka loh kalau Mas Arinto Kalau marah-marah. begitu pasti nggak jadi marah. Nggak jadi sebenarnya. marah ya, apalagi Cuma sedikit orang yang bilang seperti itu masalahnya. itu yang kita sebut sebagai asertif. Kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, tapi tidak menjas orang Iya. gitu loh. Tidak ngarani. Mas Arinto kok marah-marah toh? Mbak aku tuh kan nggak ngomong kayak gitu ya. Itu kan saya menuduh Mas Arinto. Tapi saya Iya. mengatakan, Mas saya nggak nyaman loh kalau Mas Arinto marah-marah terus. Ini tips ini Mbak. Kita Rita, kalau tips. kalau Mas Arinto marah-marah kayak gitu, wah bagaimana saya bisa ngomong? Kalau mau marah-marah dulu saya tunggu ya Mas ya. Nah, misal kayak gitu. Itu yang kita sebut dengan berbicara secara asertif itu. Tapi kalau memang kita tidak memungkinkan melakukan itu, maka lebih baik kita menghindari objek yang bisa bikin kita marah. Ya kita pergi. Iya dok, betul. Pergi dulu. Iya. Iya kadang-kadang kan kita ketemu orang yang menjengkelkan. Waduh kalau saya marah gimana, tapi nggak marah gimana. Sebentar ya Pak ya, saya tak ke dalam dulu. Akhirnya kita menghindari dulu objek itu. Tarik nafas, keluarkan nafas. Oke, tenang. Bisa nggak kita kendalikan? Kalau kita nggak bisa kendalikan, ya mungkin kita minta tolong orang lain untuk bilang sorry, belum bisa ngobrol sekarang dan lain sebagainya. Karena kalau ini tidak kita lakukan memang berdampak. Karena emosi itu akan mengacaukan sistem di dalam tubuh kita. Okay. Ada sistem namanya simpatis dan parasimpatis. Nah, ketika kita dalam kondisi emosi, itu sistem itu kacau, terjadi banyak peningkatan hormon-hormon tertentu yang berdampak kepada tekanan darah tinggi, jantungnya berpacu lebih cepat, asam lambungnya meningkat, ketegangan otot, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan fisik yang dialami seseorang. Itu. Iya. Oh ya, ternyata luar biasa sekali ya dok kalau kita membicarakan tentang
pembajak otak ini tadi, sampai ke emosi, sampai ke stres gitu ya, apalagi dengan adanya pandemi corona. Tapi kalau mungkin kalau stres ini, kalau menurut Gita sendiri sih bukan hanya karena pandemi corona ya, setiap hari karena kita pasti bakal bertemu dengan permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa dan berganti-ganti gitu ya Dok ya. Nah mungkin kita juga harus tahu ini ya, untuk cara mengelola pola pikir kita juga ini Dok, agar tidak selalu stres-stres yang berat gitu ya. Mungkin seperti apa? Saya membuat analog. Bagaimana kita mencoba melihat stres itu secara utuh, bahwa kita memang tidak akan bisa lepas dari stres, terutama stres negatif, karena kita hidup di dunia. Misalnya ketika kita punya kendaraan nih, mobil, kita bawa keluar, ada resiko ketabrak, ada resiko kebanan karena di situ ada paku gitu ya, ada resiko bensin habis. Ini kan ada resiko. Iya. Kalau kita marah karena mobil ini berat, bensin habis, kena paku, sebenarnya yang kita marahkan itu adalah resiko. Wong namanya kita, mobil ini kita gunakan, kendaraan itu kita gunakan. Berarti kalau kita mau kendaraan kita awet, taruh saja di rumah, di kaca, dilap setiap hari gitu. Berarti selama kita melakukan sesuatu pasti ada resiko. Yang tidak ada resiko itu satu, kalau kita hidup di sorga. Kalau mau ke sorga harus mati dulu, itu masalahnya. Ya. Maka kita belajar untuk melihat resiko itu adalah sebagai sebuah hal yang dalam tanda kutip konsekuensi lumrah. Namanya barang dipakai, ya pasti seperti itu. Tetapi setiap resiko pasti ada pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu yang kita bisa ambil. Jadi kayak dicerita aja kemarin, HP anak saya jatuh gitu, pakai motor, HP-nya jatuh, rusak gitu. Marah sih, kenapa dia nggak berhati-hati gitu ya? Tapi namanya HP dipakai, ya tetap ada risiko rusak. Apalagi di motor jatuh. Kalau kita mempermasalahkan situasi itu, ya ini akan membuat kita stres. Tetapi pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Berarti lain kali harus hati-hati seperti itu. Dimasukkan tas. Kalau misalnya memang ada sebuah evaluasi, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, ya sudah, jangan dibelikan HP dulu, biar dia belajar dari itu gitu. Tapi bukan berarti kita membuat hidup kita itu steril dari resiko. Seperti itu. Kayak gini nih, COVID, ya kita punya resiko semua kok. Ini beresiko. Ini sebenarnya mohon maaf juga kita perlu sampaikan bahwa kita ini tidak dalam rangka memberi contoh yang baik ya Mas ya. Tapi ini untuk kepentingan live supaya artikulasi ucapan kita bisa jelas. Kita semua pakai masker kok. Kita pakai masker semuanya ini. Hanya untuk kepentingan edukasi, sehingga kita buka masker sebentar dan kita jaga jarak tetap. Iya gitu Mbak kita ya. Habis ini kita juga cuci tangan kok ya Dok ya. Cuci tangan ya, dan cuci hati. Waduh, cuci otak juga ya. Waduh, jangan Dok. Maksudnya biar otaknya yang bagus-bagus ya kan Dok ya, dikasih pengertian yang bagus-bagus. Benar. Tapi jangan cuci darah. Jangan. Juga yang harus kita. Ngomong-ngomong di RSUD Wonosari juga ada layanan hemodialisa ya. Iya, betul. Tidak. Banyak pasien yang sudah melakukan hemodialisa di RSUD Wonosari, terutama mereka yang berangkat atau berasal dari kawasan Gunung Kidul. Ya, dan RSUD Wonosari sudah tampil dengan wajah baru, pelayanannya sudah oke. Ya, dan sekarang ada inovasi baru di farmasi ya Mas ya, yang oleh Dr. Heru, bahwa pelayanan farmasi bisa lebih cepat. Iya, itu inovasi baru juga itu ya di farmasi ini.
Jadi Bapak Ibu jangan berpikir RSUD tahun 90-an gitu. Iya, Ini tahun itu jadul ya. 2020 itu jadul gitu loh. Karena ada beberapa orang tuh yang nulisnya itu tahun 90-an dong di Facebook itu loh. Oh begitu. Dikira Ya, masih seperti namanya zaman netizen dulu itu bebas gitu. bebas berkomentar apa saja ya. Bener banget ini. Iya. Dan apalagi nih Pak Arinto yang akan kita bahas nih terkait dengan pembajakan otak nih. Saya pernah mendengar sebuah kata-kata gitu dok ya. Kalau kita itu meluapkan emosi kita itu seperti membakar api dalam sebuah minyak begitu dok. Itu Membakar api dalam sebuah minyak. jadi Iya, menambahi minyak dalam sebuah api, terbalik saya. terbalik ya. Jadi Jadi gini ada Mas, sebuah api ditambah minyak jadi tambah besar gitu. Itu gimana? Ada pendapat seperti ketika itu? ya ada benarnya juga ya. Iya. Kalau saya ungkapannya bukan begitu. Ketika kita meluapkan emosi itu seperti melempar bola api. Tangan kita juga ikut terbakar. Oh, Kita gitu melempar ya. bola api itu kan yang dilempar kebakar, Yang melempar juga kebakar. yang melempar juga kebakar, tangan kita Oh. terbakar gitu. Emosi itu adalah sesuatu yang manusiawi. Iya. Tidak bisa disalahkan 100%. Karena orang tidak berada pada situasi itu. Tentu orang lain punya alasan kenapa dia bersikap seperti itu, mengekspresikan perasaannya seperti itu semua orang punya alasan. Dan kita tidak bisa menggunakan ukuran kita untuk menilai orang lain karena kita tidak berada pada situasi itu. Kita tidak bisa juga membuat orang lain persis seperti keinginan kita. Tapi kita bisa mengelola diri kita sendiri agar kita menjadi positif. Karena reaksi orang lain sebenarnya itu adalah refleksi dari pikiran kita. Kita punya prefrontal cortex atau PFC yang merupakan pemimpin. Jadi kalau saya katakan bahwa kita mau sedih, mau marah, mau apapun itu sebenarnya adalah pilihan kita. Kita selalu punya pilihan untuk melakukan apapun yang terbaik menurut kita, termasuk kebahagiaan. Jadi bahagia pun itu sebenarnya adalah keputusan kita. Kita mau bahagia, mau sehat, sakit, nah itu juga pilihan. Kalau kesehatan pilihan Mas, Iya, tapi betul. kalau bahagia itu keputusan. Keputusan toh. Oh Iya. gitu ya. Mhm. Kalau bahagia malah keputusan. Kalau kesehatan pilihan. Pilihan. Oh. gitu Menurut ya. saya loh ya. Iya, iya. Kalau nggak setuju juga boleh. Artinya gini dok, kalau masalahnya ketika orang itu adalah seorang public figure, ya, tentu ketika dia meluapkan emosi di media sosial, itu berefek kepada ya seperti mengajak bolo-bolonya di Twitternya, seperti memberi contoh yang buruk begitu. Lah ini bagaimana bagi seorang public figure seperti Dr. Ida ini misalnya? Oh gitu ya. Apakah Astagfirullahaladzim. beda dengan masyarakat awam yang mungkin lebih cenderung nggak begitu berpengaruh kepada masyarakat emosinya itu? Memang sih kalau public figure itu memiliki dampak yang lebih besar karena biasanya mereka punya pengikut ya. Iya. Atau punya pembenci juga. Jadi Iya. kalau pasti ada haters itu ada ya. Iya. Kayak Syahrini itu ada ya. Jangankan Syahrini. Orang biasa aja banyak hatersnya dok. Jadi memang ini adalah pembelajaran. Saya tidak katakan bahwa saya bisa mengendalikan emosi, saya bisa jadi contoh, enggak, saya Iya. masih jauh ya. Atau Ini seorang lurah misalnya menulis tulisan di Facebook, waduh nih Pak Lurah kok nyindir saya misalnya gitu loh dok. ya Kalau artinya yang bicara rakyatnya mungkin beda dengan Pak Lurahnya. Iya, iya gitu. benar-benar Mas. Artinya adalah ketika kita menjadi public figure itu memang ada tanggung jawab yang lebih besar karena kita punya pengikut tapi juga punya pembenci gitu. Tapi menurut saya tidak hanya public figure, justru sekarang yang menurut saya bahaya adalah bahwa orang bisa merekam gerak-gerik kita itu kapan saja dan di mana saja. Jadi sekarang ini menurut saya dunia itu terlalu banyak mata melihat gitu. Kita nggak bisa sembunyi. Orang biasa pun ketika dia melakukan sesuatu yang negatif itu dia juga
bisa menjadi terkenal juga, menjadi viral ya. Iya. Jadi siapapun ini sisi lain dari media sosial ya. Baik Dok, sedikit ini tipsnya untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul nih seperti apa, mungkin harapan-harapannya juga di masa pandemi corona ataupun di new normal ini. Sedikit aja Dok sebelum kita berakhir. Ya, saya sebagai psikiater dan keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari berharap kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan sendiri, baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kalau kesehatan jasmani jelas cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, makan makanan yang bergizi. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan jiwa, ya. Karena ketika kita sedih, ketika kita cemas, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Dan seperti kita ketahui bahwa COVID-19 itu adalah virus. Sebenarnya secara teori virus itu bisa dilawan oleh tubuh kita ketika kondisi daya tahan tubuh kita baik. Dan salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita baik adalah kondisi mental emosional yang baik. Jadi jagalah hati, jagalah pikiran, dan jagalah perilaku. Jagalah hati, jagalah pikiran, dan jagalah perilaku. Ini menjadi penutup di perbincangan kita kali ini di Kadawarga Sinarga. Terima kasih untuk Dr. Ida dan juga Pak Arinto yang selalu setia menemani di setiap hari Rabu di pukul 1 siang. Dan untuk Kadawarga Sinarga tidak terasa gitu ya, perbincangan kita kali ini sangat luar biasa sekali terkait dengan hati-hati adanya pembajak otak nih Kadawarga Sinarga. Dan waktunya Gita dan juga Pak Arinto, Dr. Ida pamit. Salam sehat untuk Kadawarga Sinarga semuanya. Kita akan kembali lagi di hari-hari berikutnya nih Kadawarga Sinarga, tetap di channel YouTube kesayangan kita Dak Sinarga TV. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purna tentrem kahanan donya.